Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Di video kali ini kita akan coba sebuah custom room terbaru. Ini dari Pixel Experience, tapi ini bukan official ya. Ini unofficial. Ini sudah Android 11. Terus tampilannya ya sangat smooth ya guys, sangat smooth, tidak ada tampilan yang wah. Di sini ada home setting. Untuk home setting ini ada glance, terus selanjutnya kita ke, ya mungkin itu saja ya, tidak ada tambahan. Terus kita ke setting ya, kita coba ke setting. Nah, ke setting ini about-nya Android 11, security pad-nya ini kok tidak ada ya. Tidak keluar ya security pad-nya ya. Tapi ini bulan pembuatannya ini bulan 7 tanggal 5 ya guys. Di sini, terus di sini ini tanggal 21. Tapi kalau yang di sini nih tanggal 5. Mungkin itu ya, atau yang atasnya itu bukan tanggal, hanya nomor saja, atau bagaimana, atau ini security-nya, security pad-nya ya. Terus ini pembuatannya. Ya mungkin itu, karena saya bingung ini guys tampilannya. Biasanya kan kalau yang custom room kayak Havok dan apa kan di sini ada. Oke, mungkin itu saja. Kalau di setting itu tidak ada tambahan. Tampilannya cukup ringan. Terus kita ke Antutu. Antutunya itu 155.000. Terus ini GPU-nya tidak kedetek ya. Kemungkinan kalau kedetek ini 200 ribuan. Karena ini sudah 66.000 sendiri. Kayak mungkin itu saja. Kita mau tes game cuma nggak ada sinyal ya guys. TV-nya lagi mati lampu. Untuk Genshin Impact sih lancar ya. Ya mungkin ada kendala sedikit ketika itu ketemu musuh, kadang frame drop sedikit, tapi nggak masalah, masih bisa diatasi. Ini sangat smooth ya guys, custom roomnya sangat enak. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung ke cara installnya. Power off atau langsung reboot ke recovery. Misalkan kalian punya custom room yang ada, langsung reboot to recovery. Karena ini dari Pixel jadi nggak bisa. Oke, kita pakai Pit Black recovery. Ini lagi senang pakai ini saya guys, lumayan enak. Nah, di sini ini harus dimasukkan password karena saya tadi pakai password. Oke, saya masukkan dulu. Password itu ya untuk fingerprint ya. Oke, selanjutnya kita wipe, masuk ke wipe, kita format data, ketik yes.
Selanjutnya kita ke advance. Internal terserah mau di format apa enggak, terserah ya guys. Tapi saya itu biasanya saya format biar bersih ya guys. Oke, kita langsung saja swipe. Selanjutnya kita baru ke install ke SD card, micro SD. Di SD card ini kita harus install MIUI 12.6. Nah, rekomendasinya itu pakai 21.7.7 ya guys. Kalau kalian dari MIUI sebelumnya dicoba saja, tapi rekomendasinya pakai ini. Oke, kita langsung swipe MIUI-nya karena saya sudah install, jadi nggak usah install ya. Ini di swipe sampai beberapa menit ya, ditunggu saja. Selanjutnya kita kalau sudah selesai, kita baru ke Pixel Experience. Ini cukup bagus ya, daripada yang Pixel yang pertama. Ini sudah banyak fix-nya kayak brightness dan lain-lainnya. Dan untuk filenya ini lebih besar. Kalau yang kemarin sekitar 1,1 apa ya. Kalau yang ini sekitar 1,5 giga. Lebih besar, tapi lebih bagus. Berdasarkan pengalaman lebih bagus ini guys. Kebetulan mati lampu. Jadi nggak bisa tes game ya guys. Tapi untuk game tadi sih lancar, seperti custom room yang lainnya. Dan ini cukup awet ya baterainya ya guys, karena bugnya sedikit dan HP-nya tidak panas. Kalau yang dulu kan panas, itu kadang panas terus nge-lag gitu. Kalau yang ini tidak lag sih, berdasarkan pengalaman kurang ya, tidak lag. Punya yang ini recommended. Ditunggu saja. Ini dibuat oleh Cherokee 09. Oh, di sini security pad-nya ya. Berarti benar ini tuh tadi 2107 terus 05. Berarti yang atas itu security pad, yang bawah itu buatannya. Nah, buatannya itu 210721. Bagus ya tanggalnya ya guys, 2021-07-21. Ini spesial ya. Oke, kita langsung reboot saja sistem. Kebetulan wifi-nya mati. Untuk kalian yang suka main Genshin Impact, kalau sering gonta-ganti custom room kan kadang males downloadnya, itu di copy saja datanya. Untuk tutorialnya kalau misalkan perlu copy file game Genshin Impact atau lainnya, nanti di komen saja di deskripsi. Kalau misalkan banyak yang pengen kayak gitu, nanti saya bikinkan konten untuk copy gamenya saja. Tapi kalau nggak banyak ya nggak usah. Karena file game Genshin Impact sekitar 8 GB mungkin ya.
Kalau yang sayang kuota kan males. Oke, kita langsung start. Kita skip saja karena nggak ada internet. Setup offline. Pokoknya kalau kalian yang suka tampilan tanpa custom ya, ini recommended banget. Nah ini, kalau yang kemarin itu kayak gini saja, ini wallpapernya itu lola banget. Kalau yang ini enggak. Oh iya, kalau sudah connect internet ya, nanti diperhatikan saja pas video yang belum ini. Ini di sini ada apa namanya? Ada hewan yang jalan-jalan ke sini di Google-nya ini, di aplikasi Google. Nanti diperhatikan saja video yang pertama, saya lupa. Jadi di sini nanti ada hewan jalan ding 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 gitu guys. Video pertama. Tapi karena saya tadi lupa, jadi sudah terlanjur ya. Ya pokoknya di sini nanti ada hewan kalau sudah connect internet, udah diupdate kayak gitu guys. Oke, mungkin itu saja reviewnya. Mohon maaf tadi nggak bisa tes game ya, tapi lancar insya Allah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.